Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh laki-laki dan pemuda. Tentunya kita mengucap syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di kediaman Pak Parman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Suparman serta Ibu yang sudah menyediakan fasilitas di kediamannya. Yang kemarin heboh Pak Suparman akan menikahkan anaknya. Rupanya bukan. Tapi nggak apa-apa, artinya itu doa bagi yang bertanya apakah mau menikahkan atau tidak ya. Bapak dan Ibu, nama saya Watoni Nurdin. Saya tinggal di Bandar Lampung di perumahan Geria Muruk, Blok B3 nomor 6, dan saya mempunyai satu orang putri. Kemudian saya sekarang membawa istri saya, Hajati Nitriani. Mana istrinya? Ya, itu istri saya. Ketika ditanya Mas Falgun berapa istrinya, ya satu. Cuman itu ya. Kemudian saya diberi amanah oleh Bapak Ibu. Sudah 2 periode di daerah Dapil 3 ini, Pringsiwu, Pesawaran dan Kota Metro. 1 periode sebelumnya di Lampung Selatan. Jadi saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi amanah yang diberikan sehingga saya dapat menjalankan tugas saya dengan baik. Bapak dan Ibu, sosialisasi peraturan daerah ini merupakan bagian daripada kegiatan DPRD Provinsi Lampung. Kami menginisiasi, menggagas agar yang namanya peraturan daerah itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Tapi sebelumnya ini menjadi tanggung jawab daripada OPD masing-masing, organ pemerintah daerah ya. Tapi rupanya peraturan daerah ini hanya sampai kepada segelintir orang. Jadi tidak pernah masyarakat secara luas mengetahuinya. Oleh sebab itulah kami meminta kepada pemerintah daerah agar kami dapat mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah disahkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan kami menghadap kepada Kementerian Dalam Negeri untuk legalitas bahwa kami diperbolehkan. Dalam Undang-Undang 23 2014 itu dibenarkan karena penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah dengan DPRD. Jadi kami tidak menyalahi aturan itu. Nah, ternyata antusias daripada masyarakat itu sangat baik. Begitu juga kepala-kepala desa ini saling meminta, mereka berebut untuk dapat kami mensosialisasikan peraturan daerah. Ada lagi satu program yang menjadi tanggung jawab kami, yaitu pembinaan ideologi Pancasila. Itu setiap 1 bulannya 1 kali. Nah, oleh sebab itulah nanti kita cari waktu, tapi desanya berbeda, wilayahnya mungkin bisa 1 kecamatan. Bapak dan Ibu, diawali dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan ini barokah bagi kita semua. Amin. Tadi Pak Falgun sudah menyinggung tentang kekerasan. Tapi saya tidak akan melanjutkan tentang kekerasan yang sensitif. Tapi saya menyangkut kekerasan yang sesungguhnya. Jadi Perda ini nomor 2 tahun 2021 ini marak karena terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan di masyarakat kita terhadap kalangan wanita, ibu rumah tangga. Bapaknya pulang dari pergi, minta dibikinkan kopi, telat sedikit, kopinya tumpah ke muka kan gitu. Nah ini satu kejadian-kejadian yang begitu juga. Kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan sedikit, main gaplok
sebagainya. Yang pada akhirnya itu menginisiasi banyak lembaga swadaya masyarakat meminta agar DPR itu membuat suatu peraturan daerah tentang penghapusan tentang kekerasan. Nah sekarang kekerasan itu ternyata tidak hanya bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Ada juga kekerasan itu dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Jadi tergantung situasi. Ya, ibu-ibu tertawanya nih kayaknya beda nih pemahamannya dengan saya. Tapi nggak apa-apa, teruskan aja tertawanya. Karena tertawa itu, satu kali tertawa ada 1000 urat saraf kita yang berkembang sehingga raut wajah kita berkurang berkerutnya. Itu secara kesehatan loh, bukan kata saya tapi kesehatan. Jadi banyaklah tertawa tapi jangan sendirian. Nanti kalau sendirian dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, oleh sebab itulah kemudian terhadap anak-anak pun juga seperti itu. Ada sebuah perubahan peradaban ketika zaman kita ini mulai berubah menuju ke zaman modern. Jadi kekerasan-kekerasan itu terhadap perempuan dan anak itu marak terjadi. Sebenarnya kalau kita mau, di lampu merah di kota Bandar Lampung itu anak-anak kecil sudah dijadikan manusia aluminium, ya kan? Dicat. Mereka tidak paham kalau nanti suatu hari cat itu akan menimbulkan efek baru, yaitu kanker kulit. Pak Lurah, kami mulai ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Warjan. Jadi itu juga sebuah kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mencari nafkah. Di lampu merah itu banyak sekali. Tetapi pemerintah daerah Provinsi Lampung dan juga Kota Bandar Lampung tidak menertibkan. Seharusnya itu ditertibkan. Karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak-anak itu belum layak untuk mencari nafkah. Itulah sebabnya harusnya semua orang protes. Bapak dan Ibu di sini bisa melayangkan yang namanya di media sosial. Supaya apa? Supaya melek. Kadang-kadang banyak yang bertanya, kenapa harus dipiralkan? Ngadu benar-benar tidak dilayani. Tapi kalau dipiralkan mereka kebakaran jenggot semua. Padahal ibu-ibu nggak punya jenggot kan? Tapi kebakaran jenggot ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itulah. Di sini tadi Pak jenggotnya. Di sini maksudnya loh. Oleh sebab itulah, Bapak dan Ibu, di dalam sebuah proses sosialisasi peraturan daerah ini nanti harus dipahami dengan baik, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa memahami kalau kita membiarkan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, walaupun kita tetangga, kita tahu kita biarkan, itu bisa kena tindak pidana yang membiarkan. Sekarang, kalau dulu enggak, itu urusan rumah tangga orang. Tapi kalau ibu itu dipukulin suaminya, ada yang melihat, itu berbahaya. Yang melihat tidak melaporkan atau tidak melerai itu bisa kena pidana. Nah, oleh sebab itulah sekarang peraturan daerah dan undang-undangnya memberikan kepedulian terhadap kita untuk berpartisipasi di dalam menegakkan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap perempuan dan anak. Enak, kami juga laki-laki iri sebenarnya. Perempuan dan anak ya, padahal laki-laki juga sering dikerasi oleh perempuan gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, undang-undangnya berpihaknya pada perempuan, nggak apa-apa. Nanti selebihnya tanyakan dengan tokoh masyarakat kita Pak Palbenar, kenapa harus demikian. Bapak dan Ibu, menghadapi bulan puasa ini saya dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
tadi saya tergelitik ketika Mas Nanang maupun Pak Palgun bicara tentang jalan. Bapak dan Ibu harus paham, jalan itu ada berapa kategori. Jalan kabupaten tanggung jawab bupati atau wali kota. Jalan provinsi tanggung jawab daripada gubernur, dan jalan nasional tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, di bawah jalan kabupaten itu ada namanya jalan kecamatan, jalan desa, dan jalan lingkungan. Itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Kebanyakan yang kami lihat yaitu jalan-jalan yang besar ini di kabupaten. Sementara yang di provinsi sudah kami benahi. Nanti ada yang turun lagi pembenahan di Pringsiwu ini. Luar besar juga biayanya yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi bersama kami. Jadi kami berterima kasih mendapatkan penjelasan tentang kondisi jalan, karena jalan-jalan ini ya sebenarnya kita asik juga melihatnya. Ada yang jalan jadi kolam, ada yang jadi gunung, ya kan, ada yang jadi kebun pisang. Nah, itu bagian daripada kritik sosial yang dibuat oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita ini sangat baik kalau mengkritik itu dengan cara-cara yang cukup bijak. Dulu jalan provinsi yang ada di Sukoharjo itu mereka rame-rame kemudian nanam pisang, dan nanam pisang melepaskan ikan lele itu sampai ke internasional.